Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di video pembelajaran geografi untuk SMA kelas 12. Masih di bab yang kedua, yaitu pola keruangan desa dan kota. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang klasifikasi desa. Hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi kota. Seperti yang sudah kalian ketahui, kota dapat didefinisikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang memiliki ciri sosial seperti jumlah penduduk yang tinggi dan strata sosial ekonomi yang berbeda-beda atau heterogen dengan corak masyarakat yang materialistis dan individualistis. Berbeda dengan desa, kota memiliki kondisi fisik relatif lebih modern seperti kondisi sarana-prasarana jaringan transportasi yang kompleks, sektor pelayanan dan industri yang lebih dominan. Beberapa ahli mengungkapkan pendapatnya tentang kota. Menurut Pak Bintarto, kota adalah suatu bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non-alami dengan gejala pemusatan penduduk yang cukup besar, corak kehidupan yang lebih heterogen dan materialistik dibandingkan daerah sekitarnya. Sedangkan menurut Max Weber, kota adalah suatu tempat yang penghuninya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal. Ciri kota adalah adanya pasar sebagai benteng serta mempunyai sistem hukum sendiri dan bersifat kosmopolitan. Jadi kota itu menunjukkan pribadinya masing-masing. Antara kota A dan kota B memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan kota lain. Sekarang mari kita lihat klasifikasi kota. Yang pertama, kota dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah penduduknya. Berdasarkan jumlah penduduknya, ada 5 jenis kota, yaitu kota kecil, kota sedang, kota besar, kota metropolitan, dan juga kota megapolitan. Kota kecil yaitu kota dengan jumlah penduduk 20.000 sampai dengan 50.000 jiwa. Contoh kota kecil ini adalah kota Sabang, Bukit Tinggi, dan Sibolga yang ada di Pulau Sumatera. Kemudian yang kedua ada kota sedang. Kota sedang yaitu kota dengan jumlah penduduk antara 50.000 sampai dengan 1.000 jiwa. Contohnya adalah kota Dumai, kota Kediri, dan kota Palangkaraya. Kemudian yang ketiga ada kota besar. Kota besar adalah kota dengan jumlah penduduk antara 100.000 sampai dengan 1 juta jiwa. Contohnya adalah kota Jambi, kota Balikpapan, dan kota Denpasar. Yang keempat ada kota metropolitan. Kota metropolitan yaitu kota dengan jumlah penduduknya antara 1 juta penduduk sampai dengan 5 juta penduduk. Contoh kota metropolitan yaitu kota Surabaya, kota Bandung, dan kota Medan. Yang terakhir ada kota megapolitan. Kota megapolitan yaitu kota dengan jumlah penduduk lebih dari 5 juta jiwa. Contohnya adalah kota Jakarta. Yang kedua, kota juga dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada kota pusat pemerintahan atau political capital. Kota pusat pemerintahan yaitu kota yang memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan atau sebagai ibu kota negara. Contohnya adalah Jakarta. Yang kedua, kota pusat kebudayaan atau cultural center. Kota pusat kebudayaan adalah kota yang memiliki fungsi sebagai pusat kebudayaan. Contohnya adalah Yogyakarta dan Surakarta. Yang ketiga, kota sebagai pusat kesehatan. Kota pusat kesehatan ini adalah kota yang memiliki fungsi sebagai pusat kesehatan dan rekreasi. Umumnya terletak di dataran tinggi yang sejuk dan di tepi pantai. Contohnya adalah Lembang, Kaliurang, dan Cipanas. Kemudian yang keempat ada kota pusat produksi atau production center. Kota pusat produksi yaitu kota yang berfungsi sebagai pusat produksi atau pemasok baik berupa bahan mentah, barang setengah jadi maupun barang jadi. Contohnya adalah Bontang, Samarinda, dan Cilegon. Samarinda itu adalah
pusat produksi batu bara, sedangkan Cilegon adalah pusat produksi besi dan baja, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah kota pusat perdagangan atau Center of Trade and Commerce. Kota pusat perdagangan adalah kota yang memiliki fungsi sebagai pusat perdagangan, baik untuk domestik maupun internasional. Contohnya adalah kota Jakarta dan kota Surabaya. Selanjutnya, kota juga dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat perkembangannya. Yang pertama ada tingkat eupolis, yaitu suatu desa yang telah berkembang dan telah menunjukkan ciri-ciri kehidupan perkotaan atau berkembang menjadi suatu kota baru. Jadi, desa yang fase perkembangannya sudah cukup pesat sehingga menunjukkan tanda-tanda peralihan dan perubahan dari desa menuju kota. Kebanyakan desa di Indonesia yang letaknya tidak begitu jauh dari ibu kota provinsi bisa menunjukkan gejala-gejala perkembangan menuju perkotaan. Yang kedua, tingkat polis, yaitu sebuah kota yang telah berkembang, akan tetapi ciri-ciri masyarakatnya masih agraris. Sumber penghidupan utama masyarakat yang berada di kota pada fase polis yaitu pertanian. Kemudian yang ketiga ada tingkat metropolis, yaitu kota yang perkembangan ekonomi dan industrinya semakin pesat. Kota metropolis membuka peluang kepada masyarakat pedesaan yang membutuhkan lapangan kerja. Oleh karena itu, lambat laun kota metropolis akan berkembang menjadi kota megapolis. Kota metropolis atau biasa kita dengar juga dengan istilah kota metropolitan diantaranya adalah Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar. Yang keempat adalah tingkat megapolis, yaitu wilayah perkotaan yang terdiri dari beberapa kota metropolis yang jaraknya saling berdekatan sehingga terlihat seperti satu jalur perkotaan yang sangat besar. Kota-kota megapolis banyak terdapat di negara-negara maju berpenduduk besar, misalnya di Amerika ada di daerah Boston sampai Washington. Yang kelima ada kota tiranopolis, yaitu kota yang kehidupannya penuh dengan kerawanan sosial, kekacauan pada pelayanan umum hingga tingginya angka kriminalitas. Kota tiranopolis menunjukkan gejala-gejala sosial yang parah dan bisa saja ditinggalkan oleh penduduknya. Kemudian selanjutnya ada kota nekropolis. Kota nekropolis yaitu kota yang sedang menuju keruntuhan. Biasanya ditandai dengan mulai berkurangnya masyarakat yang mendiami kota tersebut. Kota nekropolis biasanya juga dikenal dengan istilah kota mati. Contohnya di peradaban Romawi, Babilonia, Harappa, Aztec, Maya Inca, dan Mohenjo-daro. Jadi dari sini kita dapat ambil kesimpulan bahwa setiap kota memiliki unsur-unsur kota dan potensi kota. Kebanyakan kota-kota di dunia adalah kota yang masih berada pada tingkat epolis dan polis. Di beberapa negara juga terdapat banyak kota metropolis. Sedangkan jenis kota megapolis masih sangat jarang ditemukan, terutama di negara-negara miskin dan negara berkembang. Sejarah mencatat bahwa ada beberapa kota di dunia yang telah mati dan ditinggalkan oleh penghuninya. Salah satu contohnya adalah kota Chernobyl di Ukraina yang ditinggalkan penduduknya akibat adanya ledakan besar pada reaktor nuklir. Jadi, kota itu memiliki unsur-unsur, ciri-ciri serta potensinya masing-masing. Itulah klasifikasi kota. Selanjutnya, silakan kalian mengerjakan kuis berikut ini. Kota Gorontalo di Provinsi Gorontalo mempunyai potensi di bidang agrobisnis dan agroindustri. Orientasi perkembangan pembangunan kota Gorontalo pada sektor tanaman pangan. Berdasarkan tahap perkembangannya, kota Gorontalo termasuk tahap kota apa? Silakan kamu menjawab, bisa kamu kirim lewat email atau langsung di komentar YouTube. Terima kasih, demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa like,